Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para jamaah sekalian, kita mulai pengajian kita. Masih melanjutkan pengajian tafsir surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-36. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah, kemarin ya ada ulama yang mengatakan di antaranya buahnya adalah buah dari pohon korma. Ada ulama yang mengatakan buahnya adalah buah dari pohon anggur. Makanya keterangannya. Setelah dimakan, maka fa'azallahum asy-syaitanu anha, maka setan pada akhirnya berhasil apa? Menyingkirkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah keduanya makan buah yang ada di pohon yang Allah larang dalam surga, Allah katakan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Di antara ulama tafsir yang mentafsirkan buahnya adalah buah korma. Di antara ulama tafsir ada yang mentafsirkan buahnya adalah buah anggur. Pas dimakan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'azallahum asy-syaitanu anha, maka setan berhasil apa? Menyingkirkan Nabi Adam dan Siti Hawa keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama, kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwasanya setan sudah pernah berhasil menyingkirkan Nabi Adam dengan Siti Hawa yang merupakan bapak moyang kita dan nenek moyang kita keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, jangan sekali-kali setan untuk yang kedua kalinya mencegah kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian. Jadi setan sudah berhasil tadi apa? Mengeluarkan Nabi Adam dengan Siti Hawa dari surga. Kata para ulama, jangan sekali-kali untuk yang kedua kalinya. Setan itu mencegah kita selaku manusia, anak-anak Nabi Adam, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'azallahum asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari segala macam fasilitas surga yang Allah berikan kepada Nabi Adam dengan Siti Hawa. Apa saja? Baju, kemudian tempat tinggal yang nyaman, yang luas, kemudian nyaman dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keterangan dari para ulama kita? Maka di antaranya para ulama menjelaskan bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dengan Siti Hawa, beliau ini tinggalnya dalam surga waktu akhirat, waktu surga hanya antara sholat asar dengan sampai sholat maghrib. Jadi kalau hitungan waktu di surga, artinya hitungan akhirat ya, Nabi Adam dengan Siti Hawa tinggal dalam surga hanya dalam waktu antara asar dengan apa? Dengan maghrib. Kalau hitungan dunia kan sebentar ya. Nah ini bagaimana hitungan akhiratnya? Maka kata para ulama, dalam sebuah riwayat dari Imam Al-Hasan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan
1 jam dalam surga itu adalah sama dengan 130 tahun hitungan kita di alam dunia. Jadi 1 jam dalam surga, artinya negeri akhirat itu hitungannya adalah 130 tahun. Jadi lama, luar biasa. Jadi waktu antara asar dengan maghrib itu bukan sebentar, tapi waktu yang apa? Yang sangat lama. Kenapa demikian? Karena hitungannya buat tahun dunia dengan tahun akhirat itu berbeda. Tadi kata para ulama kita bahwasanya 1 jam akhirat itu sama dengan berapa? 130 tahun urusannya umur dunia. Jadi luar biasa lamanya. Subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah sudah Allah keluarkan dari surga, kemudian Allah cabut semua fasilitas yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ihbitu, turunlah kalian berdua ke permukaan dunia. Berikut dengan setan yang menggoda Nabi Adam sehingga mengeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana turun Nabi Allah Adam alaihi wassalam, kata Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu wa rahimahu, bahwasanya Nabi Adam turunnya di negeri India. Nabi Adam Allah turunkan ke permukaan dunia bil Hindi, di negara India atau negeri India. Sementara Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Makanya namanya apa? Jeddah. Jeddah itu dari Jaddah. Jaddah artinya apa? Nenek. Artinya nenek moyang kita. Makanya namanya menjadi Jeddah. Diambil dari Jaddah. Jaddah itu dalam bahasa Arab artinya nenek, ya. Makanya dibilang Jeddah, nenek moyang kita. Siti Hawa itu Allah turunkan ke permukaan dunia ini di daerah Jeddah. Kemudian iblis laknatullah alaih Allah turunkan di kota Basrah. Iblis Allah turunkan di kota Basrah. Jadi tiga-tiganya turun. Nabi Adam turun di negeri India, kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah, kemudian iblis diturunkan di Basrah. Nah, ular yang menggoda Nabi Adam yang membantu iblis masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala juga Allah turunkan, Allah usir dari surga, diturunkan di negeri Asbihan. Negeri Asbihan di Timur Tengah, sama-sama di Asbihan. Jadi inilah tempat-tempat masing-masing yang Allah turunkan untuk Nabi Adam di negeri India, kemudian Siti Hawa di Jeddah, iblis di Basrah, kemudian ularnya di kota Asbihan. Dan Nabi Adam alaihissalatu wassalam pas turun ke permukaan dunia, beliau turun bersama membawa batu Hajar Aswad. Jadi Nabi Adam turun ke permukaan dunia itu berbarengan Allah turunkan batu yang bernama Al-Hajarul Aswad. Dulunya dalam keterangan para Rasulullah SAW, Hajar Aswad ini dulunya warnanya putih, bukan hitam. Tapi karena dicium oleh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, yang manusia mereka banyak berbuat dosa, termasuk kita semua, yang pada akhirnya batu yang putih menjadi apa? Menjadi hitam. Jadi Nabi Adam turun ke permukaan dunia membawa batu Hajar Aswad berbarengan dengan batu Hajar Aswad.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ihbitu minha jami'an. Turunlah engkau wahai Adam dengan Siti Hawa beserta iblis juga, beserta ularnya juga ke permukaan dunia. Turunnya bagaimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam dari surga menuju permukaan dunia? Turunnya kedua tangan Nabi Adam ditaruh di atas kedua lututnya, beliau sambil menundukkan kepala beliau. Itu cara turunnya begitu. Ya, cara Allah turunkan Nabi Adam. Nabi Adam, tangan beliau megang kedua lututnya, kemudian kepalanya menunduk ke arah bawah. Jadi seperti ini, seperti ini ya, seperti itu. Turun dari surga, terus seperti itu. Beliau megang kedua tangannya, kemudian kepala beliau sambil menunduk. Sementara iblis, laknatullah alaih, itu turunnya adalah sambil mentasbih tangan-tangannya, kemudian mengangkat kepalanya. Kalau iblis seperti ini, mengangkat kepala ini nih, itu gini tuh. Ya. Jadi kalau iblis dia seperti ini tangannya, tangan seperti ini, kemudian dia angkat pandangan matanya ke arah langit. Jadi kalau iblis itu berbeda. Kalau Nabi Adam malu, beliau letakkan kedua tangannya di atas lututnya sambil beliau menundukkan kepala beliau. Kenapa demikian? Beliau sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara iblis karena sombongnya turun ke permukaan dunia dari seperti tangannya seperti ini, kemudian pandangan matanya ke arah langit. Makanya kita, para ulama kita melarang jangan suka meletakkan tangan seperti ini di atas kepala kita. Ya. Kenapa demikian? Ini cara iblis pada waktu Allah turunkan dari surga ke permukaan dunia. Yang kedua yang tak boleh telak pinggang. Ulama kita melarang telak pinggang, tak boleh. Kenapa demikian? Ahli neraka, begitulah keadaan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya kalau senang ya, jadi kalau bisa hindari telak pinggang. Kenapa demikian? Kata para ulama, itulah keadaan ahli neraka dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka bertelak pinggang. Senang kan gitu ya. Juga kalau perempuan senam, saya pesan kalau bisa dan seharusnya wajibnya di indoor, jangan di outdoor. Itu yang paling penting. Yang kedua, di indoor pun harus ada semua perempuan, jangan ada laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa demikian? Karena gerakan-gerakan tadi itu terkadang dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Terus yang ketiga, pakai bajunya baju yang longgar-longgar, ya. Kalau sudah di tempat indoor, perempuan semua tidak apa-apa, bebas. Tapi kalau di luar, khawatir nanti ada laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahramnya melihat. Saya pernah ngajar dari Cakung itu, saya pagi-pagi pulangnya dari Bandar Subuh, pulang dari Cakung jam 7 sampai saya lewat Jalan Cakung, ditutup setengahnya. Saya kira ada orang ketabrak, tahu-tahu ibu-ibu lagi senam. Pakai bajunya training semuanya. Allah, saya kira yang nggak pakai jilbab aja nggak pantas, apalagi yang pakai apa? Yang pakai jilbab. Sekali lagi tadi, iblis itu turun ke permukaan dunia, tangan seperti ini ya. Iblis seperti tangannya, kemudian matanya diarahkan ke arah langit atau ke arah atas. Kemudian para jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, pas Allah turunkan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, maka Allah ajarkan semua keahlian kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi Allah bekalkan ilmu sampai di permukaan dunia. Nabi Adam tahu ini buat ini, cara masak seperti ini. Nabi Adam tahu. Kenapa demikian? Sudah Allah ajarkan cara-caranya semuanya. Jadi subhanallah ya.
Jadi Allah turunkan Nabi Adam ke permukaan dunia ini semua ada hikmahnya. Kenapa demikian? Kalau tidak di permukaan dunia ada manusia, maka akan kosong di dunia, sepi. Keduluan yang tempat ini iblis, setan, jin. Nah, sekarang manusia ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Nabi Adam itu makanya kata para ulama mengatakan sebenarnya Nabi Adam bukan melanggar perintah Allah, bukan melanggar larangan Allah, tapi malah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Itu hikmahnya. Setelah turun ke permukaan dunia, maka dunia menjadi apa? Menjadi makmur, menjadi syiar dengan sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas Nabi Allah Adam turun ke permukaan dunia, Allah ajarkan semua ilmu kepada beliau. Yang kedua, Allah bekali apa? Wa zawwadahu min thimar jannah. Allah bekali Nabi Adam membawa buah-buahan surga. Makanya nanti orang dunia kita semua bila Allah tentukan mendapatkan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah akan makan buah dalam surganya Allah. Dan buahnya itu sama seperti buah yang ada di mana? Permukaan dunia ini. Kenapa demikian? Karena asalnya buah yang di dunia ini adalah dari mana? Dari surga. Nabi Adam masuk ke permukaan dunia, Allah bekalkan dengan segala ilmu pengetahuan, kemudian juga Allah bekali bisa diperbolehkan membawa buah-buahan surga. Kemudian ditanam bijinya di permukaan dunia, maka tumbuhlah buah-buah semua di permukaan dunia ini. Maka pisangnya nanti sama, apelnya sama, jeruknya sama, semangkanya sama. Yang beda apa? Yang beda nanti dalam surga rasanya. Itu yang paling beda. Gigitan pertama dalam surga manis, yang kedua lebih manis, yang ketiga lebih manis dan seterusnya. Tidak ada habis-habisnya. Sudah habis, jadi lagi apelnya. Jadi nggak nunggu apa? Nggak nunggu 3 bulan baru tumbuh lagi ya. Apelnya sudah kita habis, sudah kita makan, tumbuh lagi langsung untuk apel. Subhanallah. Jadi nggak habis-habisnya. Kemudian pohonnya dalam surga itu akarnya di atas, bukan di bawah akarnya. Apa nggak usah bayangin ya akar tiba akar di atas. Jangan tahu aja. Akarnya di atas. Tinggal metik doang, betul. Tinggal metik doang. Lebih gampang. Kemudian para jamaah sekalian, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hari yang terbaik di permukaan dunia hari apa? Kan ada hari Ahad, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kata baginda Rasulullah SAW, terbaik hari di permukaan dunia adalah hari Jumat. Kita makanya sunnah di hari Jumat kita disunnahkan memperbanyak amal-amal ibadah. Apa di antaranya? Membaca surah Al-Kahfi, kemudian perbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi bersedekah diperbanyak. Jadi amal-amal kebaikan di hari Jumat itu disunnahkan untuk diperbanyak. Kalau yang laki-laki, masjid disunnahkan pakai wangi-wangian, kemudian disunnahkan pakai baju putih-putih. Itu merupakan di antara kesunahan-kesunahan yang ada pada hari Jumat. Kenapa demikian? Karena hari Jumat adalah hari terbaik yang ada di permukaan dunia. Makanya kalau kita ke negeri Timur Tengah, itu bayangkan sekolah-sekolah menyebutnya bukan hari Ahad, tapi hari apa? Hari Jumat liburnya semua. Kalau kita pernah ke sana, yang umrah, yang haji tahu sana tuh. Di sana itu anak sekolah liburnya bukan hari Ahad, tapi hari Jumat. Sama seperti ya seperti itu. Kenapa demikian? Kok sampai hari Jumat hari yang terbaik di permukaan dunia ini? Dikatakan di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Yang kedua, di hari Jumat Allah masukkan Nabi Adam ke dalam surganya. Yang ketiga, di hari Jumat Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam hari Jumat, Allah masukkan Nabi Adam ke dalam surga juga hari Jumat.
juga Allah keluarkan Nabi Adam dari surga ke permukaan dunia juga pada hari Jumat. Selesai ayat yang ke-36 pembahasan tentang waqulna itu ba'dukum li ba'din aduwwun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan kalian kata Allah Subhanahu wa taala, dunia menjadi tempat kalian sampai hari ini. Jadi tidak terbantahkan. Makanya tidak bisa manusia hidup kecuali hanya di planet bumi ini. Kenapa demikian? Sudah Allah katakan dengan tegas, dengan jelas, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Allah yang mengatakan, baik kalian semua wahai manusia, wahai hamba-hamba aku, kalian tempat tinggalnya adalah di permukaan dunia sampai hari ini. Jadi kita nggak bisa tinggal di Mars, nggak bisa tinggal di mana-mana kecuali hanya di permukaan dunia saja, bumi saja. Kemudian ayat yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabi Adam beliau mengucapkan beberapa kalimat pas beliau berasa melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Beliau berasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau langsung mengucapkan beberapa kalimat kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat yang beliau ucapkan? Di antara ulama ahli tafsir ada yang mentafsirkan kalimat yang Nabi Adam ucapkan pada waktu demikian keadaannya setelah beliau makan buah yang ada dalam surga, pohon yang Allah larang. Maka beliau mengucapkan beberapa kalimat. Kalimatnya apa? Di antaranya adalah kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini di antara kalimat yang Nabi Adam ucapkan. Rabbana, Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Apa zalimnya? Itu memakan buah dari pohon yang Allah larang. Itu zalim dan Nabi Adam demikian. Makanya beliau mengakui hal itu dengan mengucapkan kalimat tadi, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, ya Allah jika engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami semua akan termasuk orang-orang yang merugi dunia dan merugi akhirat. Itu kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam pada waktu beliau berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah Nabi Adam mengatakan dengan kalimat fama katabtahu alayya faghfirli. Ini kalimatnya. Fama katabtahu alayya faghfirli. Kata Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya telah berbuat dosa, kesalahan yang telah Engkau tentukan ya Allah sebelum Engkau menciptakan aku. Ya Allah, maka ya Allah, sebagaimana Engkau telah menentukan hal itu, faghfirli, maka ampunilah dosa kesalahan aku. Itu kalimat yang kedua yang Nabi Allah Adam ucapkan. Yang pertama tadi kalimatnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat yang kedua, fakama katabtahu alayya faghfirli. Itu kalimat yang kedua yang Nabi Adam mengucapkan, fakama katabtahu alayya faghfirli.
Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menentukan aku berbuat salah, maka ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa aku. Jadi saya ulang kembali, di antara ulama ahli tafsir mentafsirkan kalimat fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin, kalimat yang Nabi Adam ucapkanlah kalimat doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, di antara ulama tafsir ada yang mengatakan Nabi Adam mengucapkan kalimat fama katabtahu alayya faghfirli, fama katabtahu alayya faghfirli. Ya Allah, sebagaimana Engkau tentukan aku berbuat kesalahan ini ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa aku ini. Subhanallah. Itu tafsir yang kedua dari kalimat fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Tafsir yang ketiga, apa kalimat yang Nabi Adam ucapkan? Maka ulama mengatakan dari Imam Mujahid radhiyallahu anhu, dia mengatakan kalimatnya adalah Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Ini kalimat yang diantaranya diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan kalimat Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Ini diantaranya kalimat yang Nabiullah Adam ucapkan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Saya ulang kembali, kalimatin, kalimat yang Nabi Adam ucapkan di antara ulama tafsir mentafsirkan adalah kalimatnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang kedua adalah kalimatnya fama katabtahu alayya faghfirli. Yang ketiga adalah kalimatnya Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Setelah Nabi Adam mengucapkan kalimat-kalimat tadi, kata Allah Subhanahu wa taala fataba alaihi, maka Allah ampuni kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Dan disinilah kalau kata-kata para ulama, kerap kali seorang hamba Allah Subhanahu berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka hendaknya dia langsung mengucapkan doa tadi. Doanya tadi apa diantaranya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa demikian? Berharap kita sebagaimana Nabi Adam Allah ampuni kesalahannya dengan mengucapkan kalimat doa dari diantaranya, maka berharap pun kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak berbuat dosa, Allah ampuni dosa-dosa kita dengan mengucapkan kalimat tadi. Jadi kita mengambil doa kalimat yang Nabi Adam pernah ucapkan kalimat doa tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya orang itu diantaranya doa yang sering dipakai ini kalimatnya. Kenapa demikian? Pengakuan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap harinya, setiap detiknya, setiap jamnya seorang hamba Allah, seorang manusia tidak pernah luput dari apa? Dari dosa dan kesalahan. Makanya setiap waktu kita setelah kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, selipkan doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kali Nabi Adam setelah mengucapkannya,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fataba alaih." Maka Allah ampuni dosa Nabi Adam, kesalahan Nabi Adam. Kenapa demikian? Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Subhanallah ya. Jadi begitu indahnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebab pengucapan doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam, sehingga Allah ampun dosa-dosa beliau, kesalahan beliau. Itu pun sama, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ucapkan kalimat doa tadi, Allah ampuni dan terima taubat kita. Jadi kalimat doanya tadi apa diantaranya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian para jamaah sekalian, ayat yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul nahbitu minha jami'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ihbitu minha jami'an." Turunlah kalian semua dari surga. Yang Allah maksud adalah turun Nabi Adam ke permukaan dunia ini. Semuanya kali. Nabi Adam, istrinya, semua Allah perintahkan turun dari surga ke permukaan dunia. Nabi Adam turun dari negeri India, Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Basra, ularnya adalah di kota Asbihan atau Asbahan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka nanti akan turun kepada kalian adalah hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hudan ini? Hudan yang pertama ulama mentafsirkan adalah para nabi, para rasul yang Allah turunkan. Jadi subhanallah ya, ada hikmahnya. Allah turunkan Nabi Adam ke permukaan dunia nanti untuk agar teratur kehidupan umat hamba Allah di alam dunia ini. Allah kirim, Allah utus para nabi dan para rasul. Inilah yang disebut sebagai hudan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Jadi Allah tidak membiarkan hamba sesat. Ada nabi, ada rasul yang apa? Membimbing mereka semua. Hudan petunjuk adalah tafsir yang pertama, Allah utus para nabi dan Allah utus para rasul. Tafsir yang kedua, kalimat hudan adalah Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah turun permukaan dunia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diantaranya tafsir hudan adalah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua ini tafsir dari para ulama pada kalimat hudan. Hudan yang pertama adalah Allah utus para nabi, para rasul untuk memberikan petunjuk kepada semua umat manusia. Hudan yang kedua adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman tabi'a hudaya." Orang yang mengikuti petunjuk aku. Artinya apa? Orang yang mengikuti petunjuk dari para rasul, dari para nabi, atau dari Al-Quran. Kalau kita kan kita Nabi Muhammad ya. Kemudian kita ikuti semua petunjuk dari Al-Quran dari A sampai Z. Yang Allah larang kita jauhi, yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Nabi larang kita hindari, yang Nabi perintahkan kita lakukan. Itu yang paling gampang. Paling gampang untuk meraih hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu. Paling gampang adalah tadi. Yang paling gampang, perintah Allah kerjakan, larangan Allah jauhkan, perintah Nabi Muhammad lakukan, larangan Nabi Muhammad hindarkan. Itu yang paling gampang
untuk meraih mendapatkan huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tabi'a hudaya." Orang yang dia mengikuti petunjuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni dari bisa mengikuti petunjuk para nabi, para rasul, atau yang kedua mengikuti petunjuk daripada Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Fala khaufun 'alaihim, maka mereka tidak ada rasa takut terhadap urusan akhirat yang mereka akan pasti menghadapinya. Apa? Akhirat pertama kematian. Apa lagi? Alam kubur. Apa lagi? Dibangkit. Apa lagi? Ada siksa kubur. Jadi kita tidak rasa takut. Kenapa demikian? Karena kita sudah melaksanakan huda. Apa huda kali? Al-Quran atau petunjuk para rasul, para nabi. Jadi orang yang sudah mereka melakukan atau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu melalui tadi para nabi, para rasul, atau langsung dari Al-Quran itu petunjuk, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala khaufun 'alaihim." Maka mereka tidak ada rasa takut untuk menghadapi perkara akhirat yang akan mereka pasti menghadapinya. Kematian sudah pasti. Jadi yang persiapkan bekalnya itu sudah pasti. Makanya orang-orang yang mereka sudah dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah ada rasa takut terhadap perkara akhirat yang pasti mereka akan menghadapinya. Wala hum yahzanun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak sedih terhadap perkara dunia yang telah hilang dari mereka. Perkara akhirat yang bakal mereka hadapi, mereka tidak takut. Yang kedua adalah perkara dunia yang hilang dari mereka, mereka tidak pernah bersedih. Pokoknya hilang, misalnya hilang motor, apa yang mereka ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bersedih. Misalnya maaf, hilang orang tua, meninggal orang tua, yang diucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak sampai nangis bobai ya, nggak sampai nangis begitu, tidak. Sedih boleh, tapi jangan sampai apa? Berlebihan. Keluar air mata silahkan, tidak apa-apa, tapi jangan sampai apa? Berlebihan. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, upayakan. Di rumah kita ada yang meninggal dunia, atau tetangga kita yang baik meninggal dunia, upayakan kalau bisa itu Quran per juz dibagi-bagikan. Jadi jangan sampai orang itu di depan ngobrol, ya, ngopi, ngeteh, rokok, ya, dalam selfie depan mayit seperti itu saya lihat, ya Allah. Makanya tuan rumahnya harus yang mengerti, beli Quran atau sudah persiapkan Quran yang mujazzad, yang berjuz-juz, kemudian bagi-bagiin, yang datang kasih satu juz, beli yang banyakkan, misalnya 10 Quran yang berjuz-juz, bagi-bagiin, tamu datang bagi-bagiin. Kenapa demikian? Itu bacaan Quran nanti manfaatnya kalau sudah khatam, bisa pahalanya dihadiahkan buat orang yang meninggal tadi. Kalau sekarang enggak ya, kalau sekarang program apa? Obrol di depan, bahkan ada yang tragis itu, yang parahnya itu adalah apa? Main gaple, main catur depan begadangnya. Makanya kalau yang lebih itu pasti ada Quran yang dipersiapkan. Nanti kamu datang yang mulai atau beriang takziah kasih satu juz mereka baca bersama-sama sampai khatam Quran. Sudah jarang yang begitu ya, kalau sudah jarang ya. Jarang seperti itu ya. Kalau bisa yang sudah mengerti, yang sudah tahu seperti itu, hidupkan kembali, kita sudah persiapkan Quran yang per juz. Kamu datang kasih pada satu juz, datangnya satu juz, kemudian sampai satu Quran khatam, kemudian apalagi bisa ada 10 Quran, bagi-bagiin habis bisa khatam 10 kali, subhanallah. Yang pahalanya nanti kita hadiahkan untuk siapa? Untuk orang yang meninggal tadi, subhanallah.
Jadi orang yang tadi sudah melaksanakan hudan tadi adalah petunjuk para Rasul atau petunjuk dari Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut menghadapi urusan akhirat yang pasti mereka menghadapinya, menghadapi kematian, menghadapi alam barzakh, menghadapi dibangkit oleh Allah, menghadapi nanti Allah kumpulkan di tempat yang sebagai mahsyar, ada mauqifnya, nanti Allah hisab. Mereka tak takut. Kenapa demikian? Karena mereka sudah dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang kepada Al-Quranul Karim. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dialah dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut sebagai orang kafir. Jadi orang kafir orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wa kadzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, nggak percaya kepada Al-Quranul Karim, nggak mau beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika ashabun nar, mereka lah penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, mereka pasti akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan neraka dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata para ulama, ahlun nar itulah ahluha la yamutuna fiha wa la yahyun. Mereka enggak hidup enggak mati. Orang yang di neraka, yang kafir, yang mustaq kepada Al-Quran Al-Karim, kata para ulama, mereka dalam neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hidup dan tidak mati. Siksa dari Allah yang paling ringan pas mereka masuk dalam neraka itu belum dalamnya, belum dasarnya, sudah hancur tubuh mereka, sudah hancur hati mereka, kemudian setelah hancur jadi lagi utuh, hancur lagi, jadi lagi utuh. Itu sampai selama-lamanya. Allah katakan tadi, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi siksanya bagi orang-orang kafir tidak ada batasnya dan tidak ada waktunya. Terusnya tidak ada habis-habisnya. Sampai kapan? Tidak ada habis-habisnya. Lain dengan orang yang beriman kepada Allah. Beriman, tapi apa? Ada maksiat yang dia kerjakan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mampir dulu di neraka. Nanti pas sudah habis masa tahanannya, keluar dari neraka, dia masuk ke dalam ma'ul hayah. Maka hitamnya, gosongnya hilang semua, bersih lagi, tinggal di sini. Di mana ini? Jidatnya. Makanya tahu di keningnya. Ini pernah mampir ya. Ada tandanya. Ini pernah mampir ya. Tahu sudah ada keningnya, ada hitam-hitam. Semua hitam itu sudah hilang, Allah hilangkan. Pas dia keluar dari neraka, masuk ke ma'ul hayah, air yang ada di bersama, ma'ul hayah dia mandi, kemudian semua hitamnya hilang semua, tinggal satu di sini, keningnya tersisa sedikit. Makanya teman-temannya, saudara ikhwannya tahu, ini dia pernah mampir, pernah dari tahanan neraka ini. Ya, tidak selama-lamanya. Jadi tidak selama-lamanya Allah keluarkan sesuai dengan dosa dari orang yang beriman yang pernah dia kerjakan waktu dia hidup di alam dunia. Demikian Allah a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Iya, silakan. Iya. Yang mana Ibu? Yang mana? Oh iya, yang ketiga ya, barangkali ya. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni
zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Itu kalimat ketiga, khairul ghafirin. Setelah kembali, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Itulah di antara kalimat yang Nabi Adam ucapkan sehingga Allah terima taubat dari beliau. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, orang bilangnya buah khuldi, padahal bukan buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Artinya bujukan dari iblis kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, kalian Allah larang untuk jangan makan buah pada pohon ini, karena nanti kalian akan kekal. Makanya menjadi hal yang umum di Indonesia bilangnya buah apa? Buah khuldi. Khuldi artinya kekal. Ya, padahal bukan buah khuldi. Itu pohonnya ulama tafsir mentafsirkan di antaranya adalah pertama pohon kurma, jadi buahnya kurma. Yang kedua pohon anggur, jadi buahnya buah anggur. Ini wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi bukan buah khuldi. Tidak ada buah khuldi. Ya. Khuldi artinya kekal. Karena itu bujukan dari iblis yang mengatakan, wahai Adam, wahai Hawa, kalau kau makan buah dari pohon ini, maka kau akan kekal dalam surga. Makanya buahnya dinamakan buah khuldi, padahal bukan buah khuldi. Buahnya buah kurma atau buahnya buah anggur. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Iya. Kenapa Allah melarang Iya. Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekati buah tersebut, Iya. untuk tidak dimakannya? Iya. Ternyata Nabi Adam melanggar. Iya. Jadi apakah ini isyarat, sebagai isyarat bahwa mengetes istilahnya, bahasa kita ngetes gitu, Nabi Adam tadi, dia taat atau tidak kepada Allah, atau salah atas perintah Allah gitu. Karena yang kita tahu di surga kan tidak ada yang dilarang. Iya. Semuanya halal. Iya. Iya. Kemudian yang boleh ada 3 nih Pak Ustaz. Iya. Satu dulu ya. Iya. Yang pertama ini sudah dijawab oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, kenapa sampai ada larangan dari Allah? Wala taqraba hadhihi syajarata. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, di sini ada ikhtibarun minallahi ta'ala wa imtihanun li Adam. Ini ada pengetesan, ujian dari Allah kepada Nabi Adam, sejauh mana beliau taat kepada perintah Allah dan sejauh mana beliau menjauhkan larangan Allah. Jadi ini merupakan ikhtibar dan imtihan. Ikhtibar tadi pengetesan dan imtihan ujian dari Allah. Itulah jawaban daripada Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa kok di surga padahal kan semua diperbolehkan? Kok ada hal yang Allah larang? Dari tujuannya tadi
tafsir daripada Ibnu Katsir rahimahullah beliau menjawab di kitab tafsir beliau, ikhtibarun minallahi ta'ala wa imtihanun li Adam. Ada pengetesan dari Allah Ta'ala dan ujian kepada Nabi Adam agar jangan sampai mendekati pohon. Apa tujuannya? Allah ingin mengetahui seberapa jauh Nabi Adam melarang mengerjakan yang Allah perintahkan dan menjauhkan yang Allah larang. Demikian Allah SWT. Silakan yang kedua. Kesimpulannya berarti tidak ada di dalam surga itu tidak ada yang tidak halal ya Ustaz. Iya. Yang kedua Pak Ustaz, ini kehidupan sehari-hari ya Pak Ustaz. Katanya ini cerita tentang neraka Pak Ustaz. Katanya nanti di akhirat misalnya seorang anak yang tidak diajarkan oleh orang tuanya, misalnya sengaja baca Al-Quran atau agama, dia akan menuntut orang tuanya, sehingga ketika kedua orang tuanya masuk surga, anaknya masuk neraka, dia menuntut kepada Allah, ya Allah, saya tidak waktu di bumi saya tidak diajarkan mengaji, saya tidak diajarkan agama, seperti itu yang saya pribadi kalau pencerahannya. Misalnya kalau kedua orang tua kita sudah meninggal Pak Ustaz, kemudian ada salah satu anak atau apa Ustaz yang belum pandai mengaji, dia tidak pandai agama. Bagaimana cara yang istilahnya anak-anak tadi tidak menuntut orang tuanya di akhirat kelak? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Jadi kalau seandainya sampai orang tua sudah meninggal dunia, sementara anak ini belum sempat, saya yakin orang tua pasti semua sudah menyekolahkan anaknya ke tempat-tempat pendidikan agama. Saya yakin demikian. Tapi gimana kasusnya kalau seandainya belum sempat? Ini anak belum sempat dimasukkan di misalnya TPA atau TPQ misalnya, orang tuanya sudah keburu meninggal. Ini kewajiban dari wali-walinya. Siapa wali-walinya? Pamannya. Siapa lagi? Kakeknya. Siapa lagi? Hal-hal yang masih ada kaitan darah dan diri anak yang wajib memperhatikan pendidikan agama. Solusinya seperti itu. Jadi misalnya pamannya lah yang ada kewajiban untuk menghandle kewajiban si kakaknya atau abang yang sudah meninggal dunia tadi. Tujuannya apa? Agar ini anak tidak menuntut orang tuanya kelak nanti di akhirat pada waktu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solusinya wali-wali dari ini anak, artinya pamannya, kakeknya atau yang masih ada hubungan darah pada ini anak, mengarahkan anak tersebut kepada pendidikan agama. Demikian Allahu a'lam. Makanya seberapa hebat orang di dalam dunia, seberapa pintar orang di dalam dunia dengan pendidikan umumnya, tapi bila tidak ada pendidikan agama, maka nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian mana buktinya? Buktinya kalau ada orang yang meninggal dunia, siapapun orangnya, siapapun apapun jabatannya, seberapa kaya pun dia, maka pasti yang dibaca